Hai, nama saya Pio. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang Gravity Powered Car atau Gravicar. Nah, apa itu Gravicar? Gravicar adalah mobil yang bergerak dengan mengubah energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik. Singkatnya, mobil yang bergerak dengan menggunakan gaya gravitasi. Gravity Powered Car tidak membutuhkan bensin ataupun mesin, hanya membutuhkan beban dan tali. Nah, tujuan dari percobaan yang akan saya lakukan yaitu kita akan mencari tahu pengaruh massa kendaraan terhadap efisiensi mobil. Nah, mengapa massa kendaraan dapat berpengaruh terhadap efisiensi mobil? Karena efisiensi mobil dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama energi potensial, dan yang kedua adalah energi kinetik. Rumus energi kinetik seperti yang kita tahu adalah setengah kali M kali V kuadrat. Dengan M yaitu massa total. Dengan kata lain, massa kendaraan ditambah dengan massa beban. Karena itu, massa kendaraan dapat mempengaruhi efisiensi. Mari kita lanjut. Nah, untuk membuat Gravicar ini, saya menggunakan alat dan bahan yang sangat mudah ditemukan dan lumayan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kardus, sumpit, sedotan bubble tea atau sedotan yang berdiameter 9 mm, CD bekas, tutup botol, koin, timbangan, dental floss, baterai, pensil, selotip, cutter, gunting, karet, mistar, dan lem tembak. Ini adalah model Gravicar yang saya buat. Saya menggunakan kardus yang diperkuat dengan sumpit sebagai rangka agar tidak mudah bengkok. Untuk pembuatan katrol, digunakan pensil dan sedotan bubble tea. Selain itu, digunakan kardus dan karet agar katrol tidak bergerak-gerak dari tempat awalnya dan tidak miring. Pada Gravicar ini terdapat dua jenis poros depan dan poros belakang. Keduanya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Untuk poros depan, bagian dalam dapat berputar, sedangkan bagian luar hanya dapat diam. Bagian dalam terbuat dari pensil dan bagian luar terbuat dari sedotan bubble tea. Sedangkan untuk poros belakang itu kebalikannya. Bagian dalam tidak dapat berputar, sedangkan bagian luar dapat berputar. Selain itu, kenapa dibuat berbeda? Karena pada poros belakang akan dililit benang yang pada sisi lainnya terikat beban. Nah, ketika beban terjatuh, maka poros akan ikut tertarik, sehingga Gravicar dapat bergerak maju. Variabel bebas sudah ditetapkan pada awal percobaan, yaitu massa kendaraan. Sedangkan untuk variabel tetap, saya menetapkan massa beban seberat 0,3 kg. Dan untuk tinggi beban dari tanah, yaitu 0,29 meter. Pertama-tama, tandai lantai per 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian, kaitkan benang pada poros roda belakang. Kemudian, lilit sampai beban terangkat ke dekat katrol. Tinggal lepaskan saja, maka Gravicar akan maju dengan sendirinya. Setelah percobaan dilakukan dan direkam dengan video, maka dapat diolah dengan AVDMux. AVDMux memungkinkan untuk pengguna dapat melihat ketelitian waktu sebanyak 3 desimal saat Gravicar melewati batas-batas jarak tertentu. Nah, ini adalah video dari percobaan ke-1 massa kendaraan 310 gram atau 0,31 kg. Seperti yang dapat dilihat, sini waktunya adalah 2,289. Nah, ini dapat dimajukan dan ini menjadi 4,087. Nah, data yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan dan dibuat menjadi sebuah tabel. Pastikan untuk mencatat waktu lepasnya beban dari mobil. Nah, dari tabel tersebut dapat dibuat sebuah grafik jarak terhadap waktu. Dalam grafik tersebut terdapat tahap percepatan dan tahap perlambatan. Untuk yang tahap percepatan yang berwarna biru, dan untuk yang tahap perlambatan yang berwarna oranye.
Nah, keduanya kemudian dibuat sebuah trendline dan dapat mendapatkan sebuah persamaan. Nah, persamaan ini sebenarnya adalah persamaan rumus mencari jarak di LBB, yaitu jarak sama dengan kecepatan awal dikali T tambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Ini juga sama. Nah, karena itu, kecepatan dapat didapatkan dengan mengkali dua angka di depan konstanta X kuadrat, sehingga menjadi seperti ini. Untuk kecepatan awal dapat didapat dengan melihat angka di depan konstanta X, sehingga menjadi seperti ini. Untuk kecepatan maksimal, masing-masing dihitung sekali. Untuk yang percepatan, gunakan rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Sedangkan untuk perlambatan, gunakan yang sama. Hasil total kecepatan maksimal adalah rata-rata dari dua kecepatan maksimal yang telah dihitung. Nah, karena sudah mendapatkan kecepatan maksimal, maka kita bisa mulai mencari efisiensi. Tapi sebelum itu kita harus mencari energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi potensial dapat dihitung dengan cara massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi dikali dengan tinggi beban dari tanah, sehingga menjadi 0,8526. Dan untuk energi kinetik dapat dihitung dengan cara setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Dalam hal ini, kecepatan yaitu kecepatan maksimal, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Efisiensi dapat dihitung dengan cara energi kinetik dibagi energi potensial dikali 100, sehingga didapatkan hasilnya adalah 6,78%. Untuk percobaan lain, dilakukan hal yang sama, sehingga dapat dibuat menjadi tabel. Pada tabel, dapat dilihat bahwa terdapat dua variasi massa kendaraan. Tiap variasi dilakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, dengan massa kendaraan 0,21 kg, sehingga massa total menjadi 0,51 kg. Rata-rata efisiensi yang didapat adalah 15,5%. Untuk yang kedua, dengan massa kendaraan 0,31 kg, sehingga massa total menjadi 0,61 kg. Rata-rata efisiensi yang didapat adalah 7,1%. Setelah dibentuk dalam bentuk diagram, dan jika dibandingkan perurutan percobaan, dapat dilihat bahwa percobaan dengan variasi massa kendaraan 0,21 kg memiliki efisiensi yang selalu lebih besar dari variasi 0,31 kg. Itulah hasil dari percobaan kali ini. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa grafikar, maka efisiensi mobil tersebut akan semakin kecil. Sebaliknya juga berlaku, semakin kecil massa kendaraan, maka efisiensi grafikar akan semakin besar. Jadi, jika ingin membuat sebuah gravity powered car, jika ingin mendapatkan efisiensi yang besar, maka gunakanlah bahan yang ringan namun kokoh. Karena jika tidak kokoh, grafikar akan hancur dan tidak dapat bergerak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.